Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhausania dengan NIM 23210404003. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kami akan membahas topik penting dalam linguistik semantik, yaitu sememe, satuan leksikal, dan satuan semantik. Tiga istilah ini sebenarnya erat banget kaitannya dengan bagaimana kita memahami makna dalam bahasa, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Nah, biar kita nggak hanya paham istilah secara teori, kami juga bakal ngasih contoh-contoh dalam bahasa Arab supaya teman-teman bisa lebih membayangkan penerapannya dalam praktik. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan pengertian umum akan sememe. Sememe itu adalah makna terkecil yang tidak bisa dipecah lagi. Lalu ada satuan semantik atau wahdatut dilalah, yaitu sistem unit terkecil dari sistem makna. Tiga pandangan ahli akan ini, yakni yang pertama, satuan terkecil dari makna. Ada yang mengatakan himpunan ciri makna dan ekstensi ujaran bermakna. Jadi sememe itu kayak atomnya makna dalam linguistik. Sememe itu dianggap sebagai unit makna terkecil yang artinya kalau dipecah lagi dia udah nggak punya makna. Kalau teman-teman tahu istilah fonem sebagai satuan terkecil bunyi, maka sememe adalah padanannya dalam tataran makna. Contohnya dalam bahasa Arab, kata najmun atau yang berarti bintang, sememenya mencakup ciri seperti benda langit bercahaya terlihat di malam hari. Kalau kita ubah menjadi najmatun, secara bentuk dia feminim karena ada tak marbutohnya, tapi sememenya tetap benda langit yang bercahaya. Nah, ada tiga pendekatan dalam memahami sememe. Yang pertama sebagai unit terkecil makna, yang kedua sebagai himpunan ciri makna seperti terang, langit, malam, dan yang ketiga sebagai ekstensi dari ujaran. Jadi makna itu muncul dalam konteks ketika diucapkan. Dengan kata lain, sememe itu bukan cuma satu arti kata, tapi dia bisa dilihat dari struktur makna dalam konteks tertentu juga. Lalu ada dua sisi ujaran. Yang pertama satuan leksikal atau disebut dengan wahdatul mu'jamiyah yang berarti bentuk kata. Lalu yang kedua ada satuan semantik atau wahdatut dilalah yang berarti makna kata. Contoh ke dalam kata ketiga, atau dalam kata kata ke pasar. Dalam linguistik, setiap ujaran itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bentuk atau susunan katanya. Ini yang disebut sebagai satuan leksikal. Yang kedua dari sisi makna yang dikandungnya. Ini yang disebut sebagai satuan semantik. Contoh dalam bahasa Arab kata sa. Maksudnya itu sin sama fathah. Dalam kata sayak tubuh artinya itu akan. Tapi kalau sa dalam sa'ida, di sini sa bukan menunjukkan waktu, tapi bagian dari akar kata yang berarti bahagia. Sama juga dalam bahasa Indonesia, kita ambil awalan ke pada dua kata ketiga, maknanya tingkatan urutan ketiga. Atau ke pasar, maknanya arah atau tujuan. Bentuknya itu sama-sama ke, tapi maknanya beda total. Itulah kita perlu membedakan antara bentuk leksikal dan makna. Lalu kita akan membahas tentang jenis satuan fonem dan morfem. Fonem atau biasa disebut dengan saut dalam bahasa Arab, yakni bunyi pembeda makna. Morfem atau sigot, yakni bentuk gramatikal yang bermakna. Yang pertama kita bahas adalah fonem. Ini adalah bunyi terkecil yang bisa membedakan makna kata. Contoh dalam bahasa Arab kataba, dia nulis, tiba telah ditulis. Lihat, hanya beda harokat atau bunyi maknanya langsung berubah drastis. Yang kedua adalah morfem, itu bagian terkecil dari kata yang punya makna gramatikal. Contoh sayadhabu menunjukkan masa depan akan di maknanya. Akhiran wawu dan nun dalam kata yadhabuna itu menunjukkan jamak yang artinya mereka pergi. Dalam bahasa Indonesia juga ada contoh morfem dalam kata memasak, menunjukkan pelaku aktif. Di dalam kata dimasak bentuk pasif. Jadi baik fonem maupun morfem, keduanya bisa disebut sebagai satuan semantik karena mereka membawa perubahan makna. Lalu kita lanjut dengan pembahasan akan kata dan frasa. Kata atau disebut dengan kalimat itu adalah satu unit makna, sedangkan frasa atau bisa disebut dengan ibarat itu adalah gabungan kata belum lengkap jadi kalimat.
Berikutnya itu adalah kata, yaitu unit yang berdiri sendiri dan punya makna lengkap. Contoh kata dalam bahasa Arab seperti korbun, kolbun yang berarti hati, atau nurun yang berarti cahaya, huwa dia laki-laki. Lalu ada frasa, yaitu gabungan kata tapi belum jadi makna kalimat sempurna. Contoh nurun satya artinya cahaya yang terang. Lam yadhab belum pergi. Frasa itu menyampaikan satu makna tapi kita belum bisa bilang itu kalimat utuh. Lalu kita lanjut lagi ke jenis frasa dalam semantik. Yang A, ungkapan takdir istilahi. B, struktur kesatuan atau tarkibul wahdah. Yang C, kata majmu atau tarkib idhofi. Dalam semantik, frasa dibagi jadi 3 jenis utama seperti yang ada di PPT tadi, yakni 1, ungkapan atau idiom yang disebut dengan ta'birul istilahi. Maknanya nggak bisa ditebak dari kata penyusunannya. Seperti contoh raf'ur rayah al-bayda yang artinya menyerah, bukan mengangkat kain putih biasa. Contoh di Indonesia itu seperti kayak idiom buah tangan, artinya oleh-oleh, bukan buah beneran. Struktur kesatuan atau tarkibul wahdah, 2 kata membentuk satu kesatuan makna tetap. Contohnya seperti Baitullah atau Ka'bah, itu bukan berarti atau bermakna bukan rumah biasa. Contoh juga White House, itu adalah kantor Presiden Amerika Serikat, bukan berarti rumah putih biasa. Lalu yang ketiga adalah kata majmu' atau tarkib idhofi, kata yang digabung dan masih bisa ditelusuri makna asalnya. Contoh seperti sa'atul yad, jam tangan atau ghurfatun naum, kamar tidur. Ini bisa kita pahami langsung dari struktur kata. Langsung lanjut kita ke satuan leksikal atau bisa disebut dengan wahdatul mu'jamiyah. Itu adalah entry kamus, yakni atau bisa mandiri maupun tidak bisa mandiri. Bentuk sederhana, kompleks, dan frasa tetap. Kalau kita buka kamus, semua entry di sana disebut satuan leksikal. Ada yang mandiri seperti kolamun, pena, kursi, dan ada juga yang tidak mandiri seperti al, artikel the dalam bahasa Arab, atau kata ha, kata ganti dia perempuan. Bentuk leksikal juga bisa sederhana seperti satu kata, komarun yang berarti bulan, atau bisa juga kompleks, yakni gabungan 2 kata seperti baitullah. Frasa tetap, gabungan kata yang maknanya sudah baku seperti subhanallah, bukan yang berarti Allah suci tapi makna pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita akan membahas tentang kesimpulan sememe, yakni unit makna terkecil, sedangkan leksikal itu adalah bentuk, sedangkan semantik itu adalah isi makna, bisa berupa bunyi, morfem, kata, frasa. Penting dalam memahami makna teks Arab dan Indonesia. Kesimpulannya itu adalah sememe adalah inti dari makna, leksikal adalah bentuk kata yang bisa kita temukan dalam kamus, sedangkan satuan semantik adalah makna yang terkandung di balik bentuk itu. Semua ini penting untuk kita pelajari dalam bahasa Arab atau sastra. Kenapa? Karena dengan paham struktur ini kita bisa lebih akurat memahami teks, terutama teks-teks klasik atau Al-Quran yang sering menggunakan gaya bahasa tinggi, metafora, dan makna tersembunyi. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa makin mengerti bahwa bahasa bukan cuma soal bunyi, tapi soal makna yang sangat dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.